Tentu kita semua ingin pemilu kita semakin lama semakin fair, semakin jurdil, ya, semakin demokratis, semakin berintegritas. Nah, untuk mendapatkan pemilu yang berintegritas itu salah satu poinnya sebelum masuk ke hal yang lain itu sangat penting di sana ada regulasi, ada kerangka hukum yang menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu itu berlangsung secara demokratis, secara jurdil, secara berintegritas dan sebagainya dan sebagainya. Jadi sebelum masuk ke hal yang lain soal bagaimana daftar pemilihnya, gitu ya, bagaimana pencalonannya, bagaimana keterlibatan media, bagaimana soal dana kampanye, bagaimana soal pemungutan penghitungan suaranya, gitu ya, bagaimana soal lembaga penyelenggara pemilunya. Tapi di atas itu semua, sebelum masuk ke hal-hal yang lebih teknis itu, regulasi atau kerangka hukum itu sangat menentukan apakah penyelenggaraan pemilu itu berlangsung secara demokratis atau tidak. Mengapa demikian? Karena kalau kata Sarah Church, ancaman terhadap integritas pemilu itu ada 3. Dan yang paling pertama, gitu ya, kembali lagi sebelum masuk hal yang lain, aturan-aturan pemilu dapat dimanipulasi, ya, karena dari aturan pemilu itulah kemudian turunannya ada sistem pemilu bisa didesain sedemikian rupa sehingga menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Hal berikutnya lebih ke pemilih dan proses penyelenggaraan. Jadi teman-teman sekalian, betapa aturan-aturan pemilu, kerangka hukum pemilu itu menempati posisi yang sangat krusial karena baik mau diubah atau tidak, gitu ya, kerangka hukum pemilu itu pasti akan membawa keuntungan atau kerugian kepada salah satu pihak. Gitu ya. Jadi perdebatan apakah perlu revisi atau tidak itu ya pasti tidak akan bisa dilepaskan dari pandangan masing-masing pihak apakah aturan-aturan yang ada itu menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Nah karena itu tadi Mbak Nini sudah menyebutkan banyak hal dengan mengutip ke ACE Project tadi, hukum pemilu itu akan sangat mempengaruhi siapa yang berhak menjadi peserta pemilu. Misalnya persyaratan pendaftaran parpol, apakah misalnya persyaratannya dinaikkan atau tidak. Sekarang ini kan 100% provinsi, 75% kabupaten kota, 50% kecamatan. Itu kalau mau dinaikkan, maka akan semakin sedikit partai politik yang ikut berkontestasi misalnya. Atau misalnya persyaratan pasangan calon, baik persyaratan calon pilkada maupun pilpres misalnya. Apakah persyaratannya mau dinaikkan atau diturunkan, itu akan sangat mempengaruhi siapa atau berapa banyak peserta pemilu yang akan berkontestasi. Hasil-hasil pemilu juga akan sangat terpengaruh dengan kerangka hukum pemilu itu. Misalnya parliamentary threshold-nya apakah 2% atau 5%, itu akan sangat mempengaruhi berapa partai politik yang bisa mendudukkan wakil-wakilnya di parlemen. Misalnya soal apakah pilkada atau pilpresnya 1 putaran atau 2 putaran, itu juga sangat mempengaruhi siapa yang akan memenangkan pemilu pilpres atau pilkada. Saya sudah seringkali kalau yang terkait dengan ini saya sudah seringkali mencontohkan yang pilkada DKI Jakarta 2012 dan 2017. Teknikalitas penyelenggaraan tahapan pemilu. Bagaimana soal metode verifikasi persyaratan dukungan pasangan calon pilkada misalnya. Diatur apakah itu sensus atau sampling misalnya, itu akan sangat mengaruhi kinerja penyelenggara pemilu. Bagaimana metode pemungutan suara, bagaimana tata cara rekapitulasi, itu akan sangat mempengaruhi teknikalitas penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Demikian juga kerangka hukum pemilu akan sangat mempengaruhi tata cara penyelesaian penanganan pelanggaran dan sengketa. Siapa yang boleh menjadi pelapor, apa saja objek sengketa, bagaimana batasan waktunya dan sebagainya dan sebagainya. Nanti dari sini saya akan menyinggung beberapa hal di bagian akhir dan sebagainya. Tadi Mbak Nini lebih detail menguraikan ini dengan mengutip dari ACE Project. Nah, lagi-lagi saya sedikit mengulang apa yang disampaikan oleh Mbak Ninis tadi. Kerangka hukum pemilu kita
yang menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara berintegritas, maka persis dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ninis tadi, ada kepastian hukum di dalam pengaturan semua tahapan penyelenggaraan pemilu, yakni predictable prosedur. Jadi prosedur-prosedurnya pasti, tetapi hasilnya yang membuat hasilnya menjadi tidak pasti, gitu ya. Karena setiap akun tidak bisa menebak, mengetahui hasilnya. Diuraikan dalam konteks ini ada 3 hal. Pertama, tidak ada kekosongan hukum, yakni mengatur semua hal yang perlu diatur mengenai tahapan pemilu. Jadi tidak boleh di dalam kerangka hukum pemilu atau pilkada ada kekosongan hukum. Kemudian konsisten, berisi pasal-pasal yang isinya konsisten satu sama lain dan bahkan konsisten dengan pasal-pasal yang terkandung di undang-undang lain. Ini contoh yang paling mudah di pemilu dan pilkada kita itu kan definisi soal pemilih tambahan dan pemilih pindahan. Itu kan di undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu berkebalikan gitu. Ini kan lucu sekali bagaimana mengatur memang undang-undangnya berbeda, tapi kan satunya pilkada dan satunya pemilu, tetapi definisi tentang pemilih pindahan dan pemilih tambahan itu malah berkebalikan. Gitu ya. Jadi itu lucu sekali memang. Dan ketiga, tidak multitafsir, yakni berisi pasal-pasal yang artinya, maknanya, pengertiannya dipahami secara tunggal oleh semua pihak. Ini penting sekali. Nah, terkait dengan ini juga nanti akan saya contohkan di bagian belakang. Yang kedua, semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan akuntabel. Menurut saya beberapa hal, misalnya harusnya undang-undang pemilu kita ke depan menjamin kompetisi yang inklusif, gitu ya. Karena ya kompetisi itu kan bagian integral dari kualitas demokratis sebuah penyelenggaraan pemilu. Apakah kompetisinya terbatas atau inklusif itu kan akan sangat mengaruhi apakah penyelenggaraan pemilu berintegritas atau tidak. Ini terkait dengan misalnya persyaratan yang sangat tinggi untuk pencalonan pilkada maupun pilpres. Ini kan jelas sekali di sana ada pembatasan yang sangat ketat untuk membatasi siapa dan berapa jumlah pasangan calon yang bisa berlaga di dalam pilkada maupun pilpres. Demikian juga mengatur kewajiban dan larangan serta sanksi yang jelas, larangan kampanye, batasan dana kampanye, dan lain-lain. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, kita tahu di dalam penyelenggaraan pemilu kita semua dirujuk pertama kepada konstitusi kita, kemudian keputusan MK, kemudian ada undang-undang, dan yang berikutnya adalah peraturan KPU maupun peraturan Bawaslu. Jadi ini jelas sekali. Nah, tentu masing-masing memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda, gitu ya. Itu asas-asasnya pastilah. Nah, salah satu asasnya adalah lex superior derogate legi inferiori, kira-kira begitu ya. Saya dulu belajar asas-asas hukumnya banyak nggak masuk kelas. Jadi peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan yang lebih rendah, atau dalam kata lain, peraturan yang lebih rendah tidak bisa menabrak atau mau membatalkan peraturan yang lebih tinggi. Nah, dalam kaitan itulah kita sekarang dihadapkan pada kemungkinan ke depan di mana tampaknya revisi undang-undang pemilu besar kemungkinannya tidak terwujud, gitu ya. Pemerintah sudah punya sikap, kemudian partai-partai politik juga perimbangannya sudah semakin mengarah pada tidak ada revisi undang-undang pemilu. Beberapa pernyataan yang kita dengar dari pemerintah, misalnya nanti hal-hal yang perlu diubah nanti kita ubah di peraturan KPU saja, misalnya. Itu kan kita beberapa kali mendengar pernyataan seperti ini dari sisi pemerintah. Nah, tetapi menurut saya tetap ada beberapa hal di dalam undang-undang pemilu kita, dalam penyelenggaraan pemilu kita yang tetap harus diatur di undang-undang, tidak bisa diatur di
peraturan di bawahnya seperti peraturan KPU. Tadi Mbak Ninis dengan tepat mencontohkan misalnya soal sipol gitu ya. Bagaimana KPU pada pemilu 2019 yang lalu memperkenalkan sistem informasi partai politik sebagai bagian dari mekanisme pendaftaran partai politik yang itu menjadi bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik, gitu ya. Tetapi kemudian dibatalkan oleh teman-teman penyelenggara pemilu yang lain. Nah, karena itu kalau kita ingin ke depan desain pemilunya tetap serentak seperti yang ada sekarang, existing sekarang, pemilu dan pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama, konsekuensinya pasti beban yang paling berat ada di penyelenggara pemilu, kemudian di berikutnya beban yang berat ada di pemilih karena dia harus mencerna informasi yang baik, yang lengkap dari semua jenis pemilu itu. Dan yang ketiga dari peserta pemilu sendiri, karena partai politik misalnya mereka harus mempersiapkan kandidasi misalnya bukan hanya untuk kepentingan pemilu legislatif tapi juga pilpres dan pilkada gitu. Jadi itu penting. Belum lagi itu baru untuk kandidasinya, belum lagi nanti di tahapan kampanyenya bagaimana mereka harus mengkampanyekan satu orang caleg harus mengkampanyekan capres yang didukung partainya, kemudian mengkampanyekan caleg DPR RI yang menjadi tandemnya, mengkampanyekan caleg DPRD provinsi yang menjadi tandemnya, caleg DPRD kabupaten kota yang menjadi tandemnya. Jadi partai politik juga akan punya beban berat karena tadi itu satu soal kandidasi dan yang kedua ketika masuk masa kampanye. Nah, terkait dengan penyelenggara pemilu, tetap untuk memudahkan untuk mengurangi beban penyelenggaraan pemilu sebenarnya soal metode pemungutan suara, kita kan selama ini mengenal metode pemungutan suara ya pemilih datang ke TPS pada hari H. Tapi itu membuat beban penyelenggaraan pemungutan suara ya terfokus pada hari H gitu. Tidak bisa disebar ke beberapa hari sebelumnya gitu ya. Sehingga sebenarnya dengan memperbanyak hari pemungutan suara itu kan sebenarnya lebih akan meringankan beban petugas kita di bawah. Tetapi itu tidak bisa hanya diatur di peraturan KPU gitu ya. Harusnya tetap diatur di undang-undang. Misalnya dengan membolehkan early voting misalnya. Itu kan akan lebih mudah bagi pemilih juga, bagi penyelenggara juga, sehingga tidak hanya fokus di satu hari full yang di situ menjadi bebannya terlalu berat. Kemudian juga dengan drop box itu akan jauh lebih memudahkan pemilih maupun penyelenggara. Demikian juga sipol, kita ke depan menginginkan bagaimana pendaftaran partai politik itu jauh lebih sederhana, ya, jauh lebih sederhana. Pendaftaran partai politik selama ini akan termasuk kemarin di 2019 masih mengharuskan partai politik untuk datang berbondong-bondong ke KPU dengan membawa dokumen yang berkardus-kardus, berkontainer-kontainer begitu ya. Nah itu kan jelas tidak efisien gitu ya. Padahal sebenarnya semua dokumen itu ada di dalam sipol kita gitu ya, ada di dalam sipol kita. Nah, tetapi karena tadi itu lagi-lagi sipol kita kemarin rujukan hukumnya masih sebatas peraturan KPU gitu ya, sehingga kita menginginkan ke depan sipol itu menjadi bagian integral dari proses pendaftaran partai politik, tapi itu mensyaratkan dia tetap diatur di undang-undang, bukan sekedar di peraturan KPU. Bahkan sampai saat ini kita berharap sipol ini bisa kita kelola secara berkelanjutan. Jadi seperti metode pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi secara berkala kita berkomunikasi dengan partai-partai politik. Jadi setiap mereka melakukan pergantian kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten kota maupun di tingkat pusat, maka
kita minta mereka untuk mengupdate data-data di sipol kita itu dengan data-data terbaru, ya. Jadi begitu nanti mendekati masa pendaftaran partai politik, data-data yang ada di sipol itu sudah data yang terakhir. Dengan demikian partai politik menjadi jauh lebih mudah untuk memproses persyaratan pendaftaran partai politik, dan KPU juga akan jauh lebih mudah untuk melakukan verifikasi. Ya, jadi ini ke depan kita berharap sipol pendaftaran partai politik itu jauh lebih sederhana karena bisa sepenuhnya menggunakan metode daring. Tetapi lagi-lagi ini perlu diatur di undang-undang, bukan hanya di peraturan KPU. Demikian juga metode rekapitulasi, sistem informasi rekapitulasi sebagai upaya kita untuk semakin menyederhanakan tahapan pemilu, itu juga perlu dukungan aturan yang lebih kuat, bukan hanya peraturan KPU, karena akan sangat rentan untuk di-challenge, untuk digugat, kemudian dibatalkan, sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu. Jadi setidaknya beberapa hal itu perlu tetap diatur di undang-undang, entah melalui revisi terbatas maupun dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, yang berikutnya penting untuk dibahas batas kewenangan dan waktu penanganan pelanggaran masing-masing pihak. Kita tahu pada pilkada maupun pemilu 2019 yang lalu ada sejumlah rekomendasi dan putusan Bawaslu yang dikeluarkan setelah tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil oleh KPU selesai. Pada pemilu 2019 yang lalu, seingat saya ada 23 rekomendasi penanganan pelanggaran yang menyangkut hasil pemilu di dapil-dapil tertentu, begitu ya. Seingat saya 23 rekomendasi. Dan di pilkada ini kemarin juga banyak sekali, termasuk yang ramai kan Bandar Lampung dan sebagainya. Rekomendasi dan putusan itu dikeluarkan setelah tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil oleh KPU selesai. Sehingga KPU-nya dalam posisi sulit kan, ya, dalam posisi sulit. Apakah harus ditindaklanjuti dan bagaimana cara menindaklanjutinya? Tahapannya sudah selesai. Ya. Tetapi di sisi lain, teman-teman Bawaslu kan berargumen bahwa di dalam undang-undang kami punya kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dan di sana tidak ada dibatasi kapan waktu terakhir kami boleh menangani dugaan pelanggaran dan penanganan sengketa, dan kapan batas terakhir kami boleh mengeluarkan rekomendasi atau putusan, gitu ya. Jadi itu jelas sekali, dan ketidakjelasan ini membuat muncul ketidakpastian yang sangat jelas sekali, baik untuk pemilu 2019 maupun di pilkada kemarin itu. Yang salah satu akibatnya kita tahu, kasus Bu Evi itu kan bermula dari itu, dari sini, ketika pemilu 2019 yang lalu di Kalimantan Barat itu. Jadi rekapitulasinya sudah selesai, kemudian sudah diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga ada laporan penanganan pelanggaran ke Bawaslu, kemudian Bawaslu mengeluarkan putusan. Ya, jadi posisi KPU dalam posisi yang tidak mudah untuk menghadapi situasi ini. Jadi penting batasan waktu ini untuk diatur secara lebih jelas. Kita berharap kalaupun undang-undang tidak ada revisi ke depan, tetapi ini harus dikeluarkan putusan yang tegas, baik melalui revisi terbatas maupun melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena akibatnya jelas sekali. Banyak KPU kabupaten, kota, provinsi, dan KPU RI bahkan yang terimbas dari ketidakjelasan mengenai batasan waktu penanganan pelanggaran ini.